Oke, halo semua, selamat datang di AFSI Member Spotlight. Ini adalah acara podcast atau talk show yang diadakan oleh AFSI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Denny Setia Utama. Saat ini saya sebagai Wakil Kepala Eksekutif Teknologi Pendukung di AFSI. Dan ini merupakan podcast Member Spotlight yang pertama kali. Jadi ini perdana diadakan oleh AFSI dan kebetulan kita adakan di saat bulan Ramadan ya. Dan semoga semua yang menyimak podcast kali ini dalam keadaan sehat selalu. Nah, kita akan dalam waktu 1 jam ke depan kita akan berdiskusi, ngobrol-ngobrol terkait tentunya ekosistem fintech syariah yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Saat ini sudah hadir Bapak Jerry Narendra, Head of Sales dari PT Bangun Percaya Sosial atau BPS. Selamat datang Pak Jerry. Assalamualaikum. Eh, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jerry Narendra sudah hadir sebagai narasumber pada member Spotlight kali ini. Sangat senang sekali Afsi bisa bertemu di acara kali ini. Ya, sebelum kita masuk ke mungkin sesi ngobrol-ngobrol ya, Pak Jerry. Mungkin boleh nih perkenalan sedikit gitu ya dari PT Bangun Percaya Sosial atau BPS eh, kepada rekan-rekan yang menyimak podcast kali ini. Silakan Pak Jerry. Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat siang untuk rekan-rekan teman-teman semua. Terima kasih telah mengadakan podcast ini. Terima kasih untuk Kapsi. Saya Jerry Narendra mewakili PT Bangun Percaya Sosial atau BPS. Kami adalah salah satu penyedia layanan credit scoring dan transaction authentication yang telah terdaftar di OJK. Nah, BPS sendiri kami memiliki beberapa layanan, yaitu untuk solusi credit scoring, dan juga tidak hanya credit scoring, namun kami juga memberikan banyak sekali fitur yang membentuk credit score tersebut, yaitu sebanyak 870 fitur. Nah, tidak hanya pada solusi credit scoring, namun kami juga memberikan solusi transaction authentication atau TA yang terdiri atas solusi phone detection, email detection, dan telestatus check. Seperti itu. Nah, layanan ini telah membantu banyak member, termasuk juga member AFSI, di dalam proses katakan client acquisition, client onboarding, risk management, credit analysis, collection, dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya kami, BPS, kami dapat membantu dari rekan-rekan juga untuk member AFSI untuk layanan-layanan tersebut. Seperti itu. Untuk diskusi lebih lanjut, ya mari kita diskusi pada siang hari ini. Oke. Silakan, Denny. Nah, terima kasih untuk perkenalan singkatnya nih. Mungkin jangan di-spill semua ya, Pak Jerry ya. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut. Ya. Karena kali ini saya akan sebagai host kita akan coba gali lebih dalam nih, bagaimana apa namanya sepak terjang dari apa BPS itu sendiri dan bagaimana ya BPS bisa mensupport atau memberikan kontribusi kepada apa penggerak dari fintech syariah khususnya anggota-anggota AFSI ya yang sekarang sudah makin bertumbuh. Ya, Baik, eh, mungkin kita coba lebih detail sedikit ya, Pak Jadi terkait layanannya ya. Saat ini sebetulnya apa sih yang menjadi apa namanya layanan yang paling dibutuhkan saat ini ya oleh tentunya jasa jasa keuangan ya, syariah yang ada oke, di Indonesia saat ini. baik. Pak, silakan. Ya, pertanyaan yang sangat tepat, Pak. Jadi, seperti yang kita ketahui dari segmentasi di Indonesia itu masih ada bagian yang cukup besar dari mereka yang masuk kepada segmen unbanked dan underbanked. Seperti itu. Apakah yang dimaksud unbanked dan underbanked? Jika kita tahu bahwa segmen yang sudah bankable itu untuk histori atau riwayat dari segala transaksi itu ada secara resmi ada di Slick OJK. Seperti itu. Itu dapat dikatakan sebagai segmen yang bankable. Sementara kami, BPS, kami dapat menyediakan informasi yang membantu proses analisa terhadap mereka yang masuk ke dalam segmentasi unbank atau underbank tersebut. Jadi unbank itu di mana itu informasinya tidak tersedia di Slick OJK, kemudian yang underbank itu tersedia informasinya di Slick OJK, namun sangat terbatas informasinya. Seperti itu, kira-kira, Pak. Oke. Oke, berarti berarti yang disasar ini adalah apa namanya segmen kedua tadi ya, ada yang bankable Betul. maupun yang unbankable ya. Nah, Ya. kira-kira
dari pengalaman selama ini ya, kira-kira pelanggan seperti apa berarti yang cocok untuk menggunakan layanan dari BPS ini, Pak Ya, Jerry? sesungguhnya dari BPS ini bisa membantu, khususnya lembaga keuangan itu dalam beberapa proses. Nah, untuk secara spesifik, karena kami menyesuaikan dengan mereka yang masuk segmen unbank atau underbank tersebut, ini cocok untuk mereka yang memiliki produk atau layanan seperti unsecured loan, seperti KTA, salah satu contohnya. Dan untuk klien-klien dari BPS sendiri itu kebanyakan terdiri dari P2P, kemudian ada beberapa bank, ada multi finance, dan juga ada perusahaan-perusahaan lain di luar lembaga keuangan. Ya, seperti itu, Bapak. Oke, berarti artinya hampir hampir seluruh jenis apa namanya apa lembaga keuangan ya. Tadi Pak Jerry menyebutkan ada Ya, multi finance gitu ya, pembiayaan berarti ya, lalu ada peer to peer yang juga di AFSI sendiri bahkan kita ada segmen tersendiri itu untuk peer to peer syariah ya. Berarti hampir yes, semua jenis ya. Baik. hampir semua, Pak. Baik, baik, cukup cukup menarik. Nah, sekarang saya mau bicara ini nih, lebih lebih dalam mungkin kenapa BPS apa hadir ya, atau kenapa solusi ini dibutuhkan? Karena tentunya kan biasanya solusi hadir kan ada tantangan ya, Pak Jerry ya. Nah, Hmm, boleh tahu nggak sih Pak, kira-kira tantangan terbesar dari hmm, apa namanya layanan keuangan saat ini ya, penyedia layanan hmm, keuangan khusus syariah itu apa sih, terutama karena kan sekarang sudah digitalisasi ya. hmm, Artinya transaksi sekarang sudah makin tidak hampir sedikit banget ya yang face to face gitu ya. Sedangkan ya, dari sisi customer atau calon nasabah berharapnya semua serba seamless gitu ya, hmm, semua serba cepat ya. Sebetulnya ya. apa tantangan yang dilihat oleh BPS selama ini, Pak? Oke, kalau bicara tantangan, tentunya ini tidak terlepas dari peluang. Jadi ada Hmm. peluang, ada sekaligus tantangan. Dalam hal ini, karena memang fokus kita adalah untuk digitalisasi, jadi proses-proses digitalisasi tersebut itu dapat mendukung segala proses yang sudah berjalan. Nah, saya ambil contoh sederhana. Misalkan dulu kita ingin isi pulsa handphone seperti itu. Kita dulu beli voucher, kita gosok ini ya, kemudian muncul Tuh. Zaman dulu ya, Pak ya. ya ketahuan umur ya kayaknya ya. Ini jadi sekarang itu voucher fisik sudah tidak ada lagi. Semua sudah digantikan dengan proses yang digital. Tinggal masalah mau pilih, mau pengisian voucher itu mau melalui bank, melalui e-commerce, melalui mungkin ada kanal-kanal lain. Itu adalah salah satu contoh digitalisasi yang telah secara nyata merubah pola kita. Itu contoh yang sederhana. Sementara lebih dalam lagi, jika kita bicara digitalisasi dalam membantu proses untuk member AFSI khususnya, saya ambil contoh untuk tadi untuk yang P2P online, ini mereka pun telah melakukan proses secara online dan kami pun juga mendukung untuk proses itu. Contoh sederhana adalah proses untuk risk management. Jika Oke. sebelumnya proses risk management itu dilakukan secara manual, mesti buka-buka istilahnya hard copy, mereka mesti submit form. Saat ini semua itu tidak perlu dilakukan. Dari sisi P2P, mereka melakukan suatu proses digital, kami pun BPS mendukung proses contohnya risk management secara digital juga. Seperti itu Bapak, kira-kira. Oke, oke. Berarti tadi kalau saya boleh recap gitu ya, artinya proses yang serba digital ini BPS bisa apa namanya bisa mensupport ya, gitu ya Betul. artinya. Nah, tetapi kira-kira apa alasan lain ya? Mungkin kalau tadi oke lah Hmm, digitalisasi semua bergerak. Tadi apa Pak Jadi pakai analogi beli pulsa gitu ya. betul. Kebetulan saya juga zaman dulu ya beli pulsa di counter HP Pak, zaman dulu gitu ya. Jadi kita Ya. kayaknya beda tipis nih secara generasi. Tapi Ya, kan Pak. sekarang kan memang tadi ya semua serba seamless. Nah, mungkin ada tantangan lain Pak, karena setahu saya apa namanya, kalau di bidang keuangan ini kan adalah apa industri yang apa heavily regulated ya, kalau istilah ini Hmm, kerennya gitu ya, di mana betul. artinya banyak peraturan gitu ya, banyak Hmm. regulator mulai mungkin dari BI, dari OJK gitu. Apakah itu juga menjadi tantangan Pak yang dilihat oleh BPS ya, sehingga memang ya mereka butuh support gitu. Ya, pasti Pak. Salah satu contoh tadi mengenai pembelian voucher itu adalah contoh sederhana. Nah, di dalam penggunaan teknologi, dalam proses digitalisasi ini, tentu ada kaedah-kaedah yang perlu kita ikuti. Jadi, sebelum memasuki ke dalam security atau keamanan, ini ada hal-hal positif
yang didapatkan dari proses digitalisasi ini, tadi yang pertama yaitu untuk penghematan. Ya, tadinya kita perlu voucher fisik, sekarang tidak perlu, dan proses-proses lainnya yang dapat diminimalkan atau dipermudah, dipercepat prosesnya dengan adanya proses digitalisasi seperti itu. Nah, karena memberi kemudahan, yang berujungnya adalah untuk operasional yang biayanya lebih rendah. Itu contoh yang lain. Kemudian dengan segala kemudahan itu, proses pengambilan keputusan juga dapat dilakukan secara lebih cepat. Ya, semua digital, semua istilahnya by system, Mhm. siapa yang melakukan pengajuan dilihat secara digital, kemudian proses dari internal rekan-rekan P2P, member AFSI melakukan juga secara elektronik, secara digital, dapat dilakukan pun di mana saja selama ada koneksi internet. Seperti itu. Ya, Oke. Oke, baik. Artinya kalau saya simpulkan berarti artinya tetap bisa comply, tapi dengan proses yang mungkin nggak seperti zaman dulu gitu ya, semua betul, serba Pak. hard Ya, copy dan lain sebagainya ya. Oke, yes. oke, cukup Hmm, cukup cukup menarik ya. Nah, kalau apa namanya saat saat ini kan saya kembali lagi ke topik teknologi ya, ya, Pak Jiri ya. Kan semua ini karena digitalisasi semua jadi lebih lebih mudah menggunakan teknologi gitu ya. Satu dan lainnya apa sesama peer to peer atau sesama mungkin apa syariah finance apa financing misalnya gitu ya saling-saling berlomba-lomba. Nah, ya, eh, mungkin bagaimana ya apa strategi utama nih dari BPS untuk bisa mengadopsi teknologi ya untuk memajukan tadi nih pemain-pemain keuangan syariah nih dalam hal ini gitu ya untuk ya, bisa meningkatkan inklusi keuangan syariah karena semua ya. seperti kita tahu bahkan nih kalau di AFSI kita dakwahnya ini adalah ibaratnya semua harus bisa inklusif tapi inklusifnya juga keuangan syariah nih. Nah, tentunya kan butuh bantuan teknologi. Nah, mungkin Ya. silakan, mungkin dari BPS sendiri ada strategi utama nggak sih apa yang dilakukan gitu? Baik, ya ini uh, satu topik yang sangat penting dalam hal ini. Saat ini dapat saya sampaikan bahwa kami, BPS, Bank Berjaya Sosial, kami telah terdaftar di OJK. Seperti itu. Awalnya kami tercatat, kemudian kami melalui proses sandbox, kemudian saat ini alhamdulillah kami telah melewati proses sandbox dan telah secara resmi terdaftar di OJK. Itu adalah satu hal yang kami junjung tinggi, memang harus kami lakukan, kami ikuti demi keamanan juga, demi untuk mengikuti regulasi dari OJK. Seperti itu. Terkait keamanan yang juga sangat penting dalam hal ini, dapat kami sampaikan bahwa BPS telah mendapatkan sertifikasi ISO untuk dua, yaitu pertama ISO 27001, kemudian lebih mendetail lagi ISO 277001. Jadi dengan kami mengikuti kaidah dari ISO adalah sebagai bukti nyata bahwa kami sangat peduli terhadap keamanan data, dan juga dengan menjadi terdaftar di OJK, itu juga menunjukkan komitmen kami bahwa kami mematuhi regulasi, mengikuti petunjuk regulator, yang ujung-ujungnya kami dapat memberikan layanan yang baik untuk member AFSI sekalian. Baik, berarti artinya strateginya adalah dengan tadi sudah terdaftar di OJK, sudah ada cap ini ya sah ya Pak Jerry ya untuk memberikan layanan. Tadi juga dengan dilengkapi dengan ISO ya, tadi 2701 dan juga 22701. Nah, saya ini mungkin di sini rekan-rekannya yang sedang menyimak tentunya mungkin masih belum terbayang nih solusi atau layanan apa sih yang diberikan oleh BPS. Mungkin bisa diceritakan Pak, mungkin dua layanan utama dan mungkin yang saya pengen tahu, saya juga pribadi pengen tahu adalah Baik. bagaimana sih layanan tersebut bisa membantu dan apa Hmm, nih prosesnya yang perlu dijalani oleh mungkin jika ya, ada jika ada jasa keuangan yang ingin mencoba layanan dari BPS. baik. Silakan Pak Jerry. Ya, terima kasih Pak. Jadi kami BPS, Bank Percaya Sosial, layanan utama kami adalah untuk pemberian layanan credit scoring. Apakah itu credit scoring? Credit scoring itu adalah suatu mekanisme scoring yang memberikan informasi tentang kelayakan seseorang. Nah, sementara skor itu sendiri ada range-nya dari 300 sampai dengan 850. Semakin tinggi skornya, maka kecenderungan yang bersangkutan semakin baik. Nah, Hmm. kembali ke credit scoring, bagaimana prosesnya? Kami BPS hanya membutuhkan dua input, yaitu NIK dan nomor handphone. Berdasarkan dua input tersebut, akan melalui proses internal di BPS, akan melalui proses
AI, machine learning, kemudian dengan didukung oleh data source kami akan memberikan hasil berupa skor dan juga fitur-fitur yang membentuk skor tersebut. Saat ini BPS memiliki 870 fitur. Ya, fitur itu terdiri atas informasi demografi, informasi multiplatform, kemudian ada juga informasi telco. Seperti itu. Jadi fitur-fitur tersebut akan membentuk suatu skor yang semakin tinggi skor tersebut, maka kecenderungannya orang tersebut semakin layak untuk diberikan kredit. Ya, seperti itu. Oke. Jadi artinya ini memberikan raport gitu ya bagi para calon apa Ya. namanya customer dari layanan keuangan ya. Ini berarti berlaku hanya untuk berarti mungkin sifatnya jika orang tersebut membutuhkan apa semacam pendanaan apa gitu ya Pak Jerry ya. Ya, jadi layanan kredit skor ini betul sekali dapat digunakan untuk pendanaan, namun Oke. juga dapat dilakukan oleh rekan-rekan member APSI, yaitu untuk melihat suatu kondisi atau istilahnya misalkan nasabah tersebut atau end user tersebut adalah nasabah existing, maka dengan menggunakan kredit skor kami dapat melihat apakah orang tersebut layak untuk diberikan promo tambahan atau top up Oke. atau mungkin ada pertimbangan lainnya untuk meningkatkan loyalitas nasabah. Itu salah satu contohnya. Kemudian contoh yang lain adalah kami juga memiliki fitur-fitur TA, Transaction Authentication, Hmm. yang dapat mengecek alamat email, nomor handphone, itu dapat membantu juga untuk rekan-rekan di tim collection Hmm. untuk melihat dari informasi mengenai alamat email dan handphone tersebut. Oke, baik. Berarti ini kredit scoring ini tidak melulu hanya apa terhadap customer baru ya. Artinya kalau Betul, customer Pak. baru ya seperti kita tahu lah kalau di dunia keuangan kita udah kayak mau cari jodoh gitu ya. Bibit-bibit bobot gitu ya orangnya seperti apa, apakah pendapatannya stabil atau tidak. Nah, cuma tadi yang menarik adalah kalau misalnya member AFSI nih ya tertarik gitu ya, mungkin mereka sudah punya program, mereka ingin memberikan semacam upselling gitu ya atau mungkin promo tambahan, bisa ya berarti ya Pak Jadi menggunakan scoring dari BPS ya. Betul, bisa banget Pak. Jadi kembali kami dapat menyesuaikan kebutuhan dari klien-klien dan juga dari member AFSI. Uh, kita bisa diskusi lebih mendalam karena tentunya tiap institusi itu berbeda-beda kebutuhannya. Dan BPS pun dapat melakukan custom scoring dan juga dapat melakukan joint modeling. Jadi ini lebih ke teknis pembicaraannya, Ya. namun tentunya kami menyesuaikan dengan kebutuhan klien-klien kami menyesuaikan dengan kebutuhan member APSI seperti apa. Baik, terima kasih Pak Jerry. Nah, tadi saya sedikit mengquote tadi Pak Jerry sempat menjelaskan ketika apa proses tadi ya proses di belakangnya melibatkan AI ya, artificial intelligence dan juga machine learning. Nah, Betul. saya kebetulan di bidang saya teknologi pendukung gitu ya. Kadang jargon-jargon ini menjadi menarik nih gitu ya. Karena mungkin di 2-3 tahun terakhir kan orang ramai ya penggunaan AI, ada ChatGPT lah, ada Gemini dan lain sebagainya. Nah, boleh nggak Pak di-sharing sedikit gitu ya supaya kita juga tahu bagaimana AI dan machine learning ini digunakan ya, mungkin secara sekilas sehingga Hmm, mungkin ini bisa memberikan layanan yang jauh lebih baik nih dibandingkan tidak menggunakan AI misalnya gitu. Boleh ya. Pak Sil? Baik, jadi dari AI sendiri dan juga machine learning itu adalah suatu teknologi yang membantu proses di internal BPS. Nah, kalau untuk lebih detailnya lagi, itu saya bisa sampaikan rahasia dapur, Pak ya. Gitu. Ya, Siap. namun di sekitar kita seperti AI itu sudah sangat membantu. Contoh apa dari rekan-rekan member AFSI mungkin sudah dengar mengenai ChatGPT salah satunya. Jadi itu membantu seperti itu Pak. Jadi memang tidak terelakkan fungsi-fungsi ini sangat membantu dan juga membantu BPS dalam melakukan pembentukan skor. Oke, baik, baik. Tapi ini intinya memang menggunakan teknologi, tapi soal itu saya nggak bisa di-spill ya Pak untuk yang satu itu ya, bagaimana menggunakannya. Eh, betul Pak. Rahasia dapur Pak. Baik, baik. Tapi artinya menunjukkan bahwa BPS ini juga selain memang fundamentalnya tadi tadi lihat ya sudah terdaftar di OJK, lalu sudah ada ISO, tapi pun juga dengan teknologi juga juga banyak menggunakan ya Pak Jerry. Baik. Ya. Nah, boleh tahu Pak BPS sendiri sudah berdiri sudah berapa tahun ya Pak Jerry? Ya, baik. Kami BPS berdiri pada tahun 2018, Oke. kemudian pada tahun 2019 kami mulai tercatat di OJK
untuk dua cluster, yaitu credit scoring dan transaction authentication. Oke. Kemudian proses berjalan terus. Alhamdulillah pada akhir Januari tahun ini kami mendapatkan status terdaftar di OJK. Wow, oke. Sekaligus nih kita ucapkan selamat nih Pak Jiri nih, karena Terima mungkin kasih kita kita berkat semua tahu dukungan bahwa dari pengurus AFSI juga. jadi kita konsep jamaah ya Pak ya. Jadi kita gotong royong untuk membantu semua penggerak nih, termasuk Pasti Pak. BPS ya. Ah, Baik. Nah, kenapa saya tadi bertanya terkait kapan berdiri? Karena tentunya ya kita nggak pungkiri ya Pak, saat ini pemberi apa yang menyediakan layanan ini cukup banyak gitu ya. Eh, apa ya apapun, apakah layanan konsultan lah atau layanan mungkin ekspertis gitu ya, itu kan memang semua banyak gitu ya. Nah, tapi boleh Pak di-sharing selama mungkin berjalan berarti sekitar 6-7 tahun terakhir gitu ya. Eh, sudah berapa banyak Pak mungkin pelanggan yang sudah menggunakan jasa dari BPS dan ya. bagaimana prosesnya ketika dari mungkin pertama kali mereka belum menggunakan sampai akhirnya Hmm. menggunakan apa apa ya kesan yang mereka dapatkan selama ini gitu. Ya, baik. Em, Kembali kami menyediakan layanan, kami sesuaikan dengan kebutuhan para klien ataupun calon klien kami. Seperti itu. Memang kami eh, sangat fokus kepada credit scoring, namun tidak tertutup untuk seperti yang saya sampaikan, apakah dari credit score tersebut ingin dilakukan secara proses yang customized, ataupun mungkin ada kebutuhan lebih lanjut seperti joint modeling di mana itu dapat dilakukan. Kemudian untuk member sendiri dari klien-klien BPS itu memang iya, sebagian besar menggunakan credit scoring, ada juga yang menggunakan layanan TA, yaitu deteksi email dan handphone, ada yang menggunakan keduanya, Pak. Seperti itu. Jadi Oh. dari fitur-fitur kami yang membentuk score itu pun dilihat sangat menarik oleh klien-klien kami. Karena bagaimanapun pasti klien-klien BPS yang sebagian besar adalah lembaga keuangan sudah memiliki proses existing, proses yang sudah berjalan. Nah, layanan kami semakin memperkuat untuk analisis mereka sehingga hasil analisis yang didapat itu semakin akurat. Jadi biar semakin pede Pak, percaya diri dalam mengambil keputusan pemberian kredit, disetujui atau tidak, tenornya berapa, nominalnya berapa, yang tentu itu kembali kepada internal setiap klien kami. Baik, terima kasih. Berarti artinya apa namanya memang memang bantuan yang disupport ya, apa layanan yang disupport ini memang cukup krusial ya Pak ya untuk para member ataupun pelanggan dari BPS ya. Tapi Betul saya Pak. pengen membayar apa namanya pengen tahu lebih dalam lagi nih Pak. Sebetulnya ketika mereka sebelum menggunakan gitu ya, apakah credit scoring atau Hmm. transaction authentication itu biasanya terjadi apa sih Pak di mereka? Maksudnya Oh, kenapa ya. mereka kondisi seperti apa sih yang akhirnya Hmm. benar-benar bisa shifting gitu yang tadinya mungkin mungkin ada kondisi yang kurang baik atau kurang Ya. rapi bahkan mungkin banyak kebobolan misalnya. Nah mungkin Hmm. ini nih yang pengen kita dengar nih dari Pak Jerry, Ya. kondisi apa yang dulunya terjadi di tempat Hmm. eh, Baik. member. Um, model kami, model credit scoring kami memang tepat untuk membantu para penyedia lembaga jasa keuangan dalam yang memiliki produk-produk katakan unsecured loan atau Baik. KTA. Dan juga untuk perusahaan yang memang fokusnya di pinjaman daring atau pindar. Jadi karena kembali ke segmentasi mereka, apabila mereka melihat bahwa mereka ingin menyasar segmen yang unbank atau underbank, itu layanan kami akan sangat membantu mereka. Atau sebaliknya, ada juga dari pengalaman kami, ada yang ingin melihat dari klien existing mereka yang berjumlah sangat banyak. Mereka ingin lihat lagi, atau istilahnya kalau di perbankan itu nasabah dorman. Jadi nasabah dorman sudah tidak aktif, mungkin 6 bulan atau 1 tahun atau lebih, kemudian dengan menggunakan layanan dari BPS, mereka dapat melihat bagaimana kecenderungan nasabah tersebut untuk diberikan top up atau promo terbaru atau layanan lain yang akan di-launch oleh lembaga keuangan tersebut. Ya, kemudian yang terakhir, layanan kami khususnya untuk yang layanan TA itu dapat membantu rekan-rekan di tim collection untuk melakukan autentikasi atas suatu nomor handphone atau alamat email. Hmm, oke, baik, baik, baik. Berarti apa namanya? Berarti tadi ya kembali ini bagian yang sangat krusial sebenarnya ya Pak, terutama untuk jasa keuangan ya yang ada saat ini. Nah, kita
kita bicara sedikit ke depan nih, apa Pak Jerry ya. Kita tahu sekarang kondisinya banyak apa namanya pinjaman online gitu ya. Sebenarnya pinjaman online sendiri bukan terms yang buruk sebenarnya. Kita juga mau lurusin nih ke teman-teman apa namanya pendengar podcast dari Member Spotlight ya. Pinjaman online sendiri sebenarnya layanan yang sebetulnya juga tidak ada salah. Cuma yang banyak beredar kan adalah mungkin apa pinjol ilegal ya, Pak Jerry ya. Itu dari sisi penyedia. Di sisi yang lain juga memang ada memang nasabah yang tanda kutip nakal ya. Jadi mereka menggunakan KTP yang palsu gitu ya, sehingga apa si penyedia keuangan menjadi rugi gitu ya, karena mereka ya intinya ada fraud lah ya gitu ya kurang lebih. Nah, ini kan salah satu tantangan. Nah, sebetulnya ke depan Pak, saya mungkin pengen tahu lebih karena Pak Jerry sudah expert di bidang ini ya, mungkin sudah lama terlibat dengan jasa keuangan. Kira-kira kalau tantangan saat ini ke depan itu apa sih Pak? Untuk baik dari sisi penyedia layanan keuangan maupun dari sisi nasabah ya. Apa yang dari Pak Ya, Jerry lihat ke depannya gitu? baik. Setuju, Pak. Jadi untuk ke depan tentunya kita harus lebih berpikir kira-kira inovasi-inovasi apa yang perlu dilakukan karena kadang-kadang ya yang namanya mohon maaf mereka yang memiliki niat tidak baik itu one step ahead daripada layanan yang sudah ada. Jadi kita tetap harus memitigasi hal tersebut. Jadi dalam hal ini kita melakukan komunikasi yang rutin dengan klien kami, juga dengan asosiasi, dengan AFSI. Jadi kira-kira apa nih tantangan-tantangan ke depan? Kemudian mungkin ada teknologi-teknologi baru yang dapat mendukung layanan-layanan dari penyedia seperti BPS ini, dan juga sangat penting regulator pada ini. Jadi kami juga rutin berkomunikasi dengan regulator untuk mengetahui update terakhir apa, kemudian mungkin ke depannya ada proyeksi seperti apa. Jadi selain komunikasi yang sangat baik, juga kolaborasi Pak, kita sama-sama share informasi. Karena Pak Denny pasti setuju, kita semua bergerak, insya Allah dengan tujuan akhir untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia Pak Denny. Baik, baik, baik. Wah, ini diskusinya cukup menarik, Pak Jerry ya. Jadi artinya tantangan ke depan ini bisa dijawab kalau tadi ya ada kolaborasi gitu ya. Terus mungkin rutin berdiskusi dengan regulator ya dalam hal ini mungkin OJK dan Bank Indonesia. Nah, kalau bicara kolaborasi, Pak, kami di sini kebetulan dalam konteks AFSI kita kan memang bergerak berjamaah ya. Artinya kita di sini dari AFSI sendiri banyak menjaringnya. Mungkin Pak Jadi tahu lah ya karena sudah banyak kenal dengan beberapa pengurus AFSI. Kita menjaring sebanyak-banyaknya member yang punya gerakan atau giroh yang sama ya, tadi inklusivitas dan juga edukasi yang benar ya terkait penggunaan jasa keuangan. Nah, kira-kira kalau BPS sendiri punya plan nggak Pak untuk kolaborasi lebih lanjut nih dengan AFSI? Apakah mungkin ada Ya. program khusus gitu ya bagi para member AFSI atau bagaimana? Hmm. Silakan Pak Baik. Jika. Kalau bicara literasi dan edukasi, ya seperti yang tadi kita diskusikan bahwa tentu dibutuhkan kolaborasi. Jadi bagaimanapun uh, kita bergerak berjamaah, Pak ya. Ya, saya pinjam istilah tuh, kalau mau pergi cepat, pergi sendiri. Kalau mau Hmm. pergi jauh, pergi bersama. Seperti Wah, itu. Allah. Jadi ya untuk kedepannya, untuk BPS dapat kami sampaikan bahwa kami dalam melakukan bisnis itu B2B. Jadi kami bekerja sama dengan badan hukum yang menyediakan layanan untuk nasabah atau end user-nya. Namun tentu kami terbuka untuk melakukan kolaborasi. Untuk detailnya dapat kita diskusikan kemudian. Tentu akan difasilitasi oleh AFSI seperti itu. Dan itu ya sebagai contoh pada kesempatan kali ini kami BPS juga alhamdulillah dipercaya oleh AFSI untuk melakukan podcast. Ya, dengan cara-cara seperti ini saya percaya ke depannya kita dapat semakin share informasi, menambah knowledge, pengetahuan, dan ya banyaklah yang dapat kita lakukan ke depan. Oke, Pak Jadi. Jadi artinya ini kesempatan ini hanya hanya apa namanya hanya awal gitu ya. Jadi kedepannya Ya, tentunya BPS dan AFSI akan banyak berkolaborasi ya. Baik. insya Allah. Siap. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak Jerry, gitu ya. Tapi nanti silahkan kalau ada tambahan-tambahan insights gitu, dipersilahkan. Ya. Hmm. Eh, jika nih kita langsung to point aja lah. Misalnya kita ada member dari APSI yang mungkin setelah mendengar podcast ini gitu ya, mungkin juga akan kepo-kepo ke websitenya BPS misalnya gitu ya. Nah, Hmm. kira-kira apa langkah-langkahnya gitu ya agar Hmm. dari member ini, member APSI yang tentunya B2B ya dari perusahaan yang Ya. kira-kira jika mereka memang ada kebutuhan gitu ya, atau bahkan mereka punya tantangan
nih Hmm, terkait dengan layanan yang nantinya sepertinya akan terjawab ya, gitu ya oleh layanan BPS. Jadi kira-kira langkah-langkahnya apa yang bisa ya. ditempuh dari member Baik. ini? Gitu. Em, Tentu pertama kenalan dulu ya Pak Denny. Ya istilahnya kan kalau nggak kenal maka tak sayang gitu. Ya, tentunya kami perlu melakukan diskusi awal. Kira-kira kami dapat saling menggali kebutuhan dari mereka member AFSI seperti apa dan bagaimana layanan dari BPS dapat membantu untuk mendukung proses internal dari member AFSI tersebut. Lalu setelah didapat kira-kira bagaimana kita dapat saling bersinergi istilahnya, tentunya kami akan menyediakan layanan testing untuk layanan-layanan dari BPS. Ibarat kalau mobil atau motor, test drive dulu Pak. Test Siap, drive dulu, oke. nanti bisa back testing dengan menggunakan layanan BPS, dan tentu layanan ini bebas biaya Pak untuk member AFSI. Ya, bebas biaya. Nanti dari hasil testing atau POC, point proof of concept tersebut, itu nanti akan semakin terlihat fitur-fitur mana saja yang paling dapat membantu proses internal. Jadi apakah ingin membantu di proses onboarding, membantu di risk management, atau membantu di collection, itu nanti dari hasil POC akan menunjukkan bahwa layanan BPS yang mana yang paling tepat dapat membantu rekan-rekan member AFSI. Siap. Wah, sangat sangat jelas dan sangat jadi sangat menarik nih ya. Harusnya para apa namanya penyimak podcast kali ini harusnya jadi sedikit ke-trigger gitu ya untuk bisa paling tidak pengen tahu lebih lanjut ya dengan layanan yang ada di BPS. Nah, Ya, mungkin Pak, jadi sebelum saya tutup mungkin ada sedikit closing statement yang mau disampaikan kepada rekan-rekan yang menyimak podcast kali ini. Silakan. ya, baik. Terima kasih Pak Denny. Sebagai penutup, ya dapat saya sampaikan bahwa kami BPS sebagai penyedia layanan credit scoring dan transaction authentication ini memiliki tujuan yang sama dengan AFSI, dengan regulator, dengan segala istilahnya stakeholder, bahwa kami ingin membantu untuk memajukan, meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Bagaimana caranya? Sangat banyak. Semua memegang fungsi masing-masing. Ada AFSI sebagai asosiasi, ada kami sebagai penyedia layanan, ada lembaga jasa keuangan yang memiliki end user atau nasabah, ada regulator yang juga sangat terkait dalam proses ini. Jadi, marilah kita bergerak bersama-sama, berjamaah, untuk mewujudkan peningkatan inklusi keuangan demi kemajuan ekonomi Indonesia. Seperti itu, Pak. Siap, terima kasih banyak Pak Jerry, closing statement yang sangat solid dan kami berharap pertemuan ini bisa berarah, mengarah ke kolaborasi yang lebih besar lagi ke depannya, Pak. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi. Oke, baik, bagi seluruh pendengar podcast dari member Spotlight APSI yang ini merupakan edisi perdana gitu ya. Kami ucapkan banyak terima kasih sudah mengikuti podcast kali ini dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Jerry Narendra sebagai Head of Sales dari PT Bangun Percaya Sosial atau BPS. Saya yakin banyak teman-teman yang mungkin mau tahu lebih lanjut gitu ya. Dan untuk itu silahkan nanti bisa menghubungi dari pihak APSI untuk nanti kita fasilitasi untuk pertemuan lebih lanjut. Baik, izinkan saya tutup podcast kali ini. Terima kasih banyak atensinya sudah menyimak podcast dari Member Spotlight AFSI kali ini. Saya Denny Utama sebagai host dari podcast kali ini mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jerry. Terima kasih Pak Denny, terima kasih member APSI.